Sejarah merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi sebuah negara. Negara kita telah melalui banyak sekali hal selama perjalanannya, dimulai dari negara yang damai, datangnya penjajah, hingga upaya melepaskan diri dari belenggu penjajah. Di dalam proses memerdekakan diri pun ada proses yang panjang, termasuk saat merumuskan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila dimulai dari adanya diskusi yang panjang yang dilakukan oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara. Diskusi yang dilakukan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945 itu dihadiri oleh Muhammad Yamin, Profesor Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Tiga tokoh tadi menyampaikan gagasan mereka mengenai dasar negara untuk bangsa Indonesia. Di dalam diskusinya, Soekarno menyampaikan gagasan dengan istilah Pancasila. Dari gagasan tadi, BPUPKI lalu membentuk panitia yang tujuannya adalah untuk menyusun dasar negara dengan pedoman pidato yang disampaikan oleh Soekarno. Namanya adalah Panitia 9. Panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Pada awal perumusannya, Pancasila berbunyi 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, sila ke-1 yang ditetapkan awalnya mengundang permasalahan, yakni kaum minoritas merasa bahwa sila ke-1 hanya condong ke satu agama saja. Mereka berpikir bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka. Namun dengan mencantumkan ketetapan seperti itu dalam pembukaan dan dasar berdirinya suatu negara merupakan bentuk diskriminasi terhadap mereka, golongan minoritas. Disebutkan dalam autobiografi Bung Hatta bahwa jika diskriminasi ini ditetapkan juga, mereka lebih memilih untuk berada di luar Republik Indonesia. Namun, Bung Hatta merupakan negarawan yang memiliki keterampilan memahami yang baik. Akhirnya, hal tersebut didialogkan dengan wakil-wakil dari agama lain yang kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan fusi horizon. Bung Hatta beranggapan apabila di daerah lain yang penduduknya mayoritas non-muslim tidak bersatu, maka akan kembali dikuasai oleh Belanda. Maka pada 18 Agustus 1945, hal tersebut dibahas di sidang PPKI yang menghasilkan perubahan pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, dalam proses Pancasila telah mengalami permasalahan tetapi tetap bisa diselesaikan dengan baik. Jauh lagi setelah itu, terdapat sebuah peristiwa kelam yang sulit dilupakan oleh bangsa Indonesia, yaitu peristiwa G30S PKI. Gerakan itu merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan mengubah negara kita menjadi negara komunis. Namun kehebatan Pancasila tak goyah digoyang kiri, tetap tegak berdiri hingga kini. Selain itu juga, Pancasila telah mengalami proses panjang lainnya hingga tetap menjadi dasar negara dan juga pedoman untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Mengingat proses pembuatan dan banyaknya peristiwa yang telah dialami oleh Pancasila menunjukkan betapa ajaibnya dasar negara kita. Yang artinya, apabila kita senantiasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai pedoman kehidupan bernegara, serta tidak melupakan sejarah dan menjadikan peristiwa sejarah sebagai sebuah pelajaran, maka Indonesia dapat menjadi sebuah negara yang sejahtera, makmur, dan damai.